Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Putri Darini. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP, Maijen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, merespons langkah pemerintah terkait diplomatik dengan Israel. Respons tersebut menyusul pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini, tepatnya pada Rabu 28 Mei 2025 kemarin. Dalam keterangannya, Kamis 29 Mei 2025, Hasanuddin menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah. Akan tetapi ia menegaskan harus ada syarat-syarat tegas dan prinsip yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Menurutnya Israel harus secara resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina terlebih dahulu. Setelah itu, negara Zionis tersebut juga harus menghentikan segala bentuk agresi militer dan mundur dari seluruh wilayah di Palestina. Ia menyebut bahwa kedua negara harus hidup secara damai dan berdampingan sebagai negara yang berdaulat. Hasanuddin menambahkan bahwa pernyataan pengakuan resiprokal itu sebagai aspirasi bangsa Indonesia yang sudah digaungkan sejak lama. Pernyataan itu tentunya memiliki kaitan erat dengan solusi dua negara yang tengah berkonflik itu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan mengejutkan pada Rabu 28 Mei 2025. Di Istana Merdeka, Jakarta, Prabowo menyebut akan bersedia mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Akan tetapi dengan syarat bahwa Israel sudah lebih dulu mengakui kemerdekaan negara Palestina. Hal itu ia sampaikan dalam momen joint statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron kemarin. Prabowo menyebut bahwa ia kerap menyatakan sikap Indonesia dalam memandang penyelesaian two-state solution antara negara berkonflik tersebut. Menurutnya, kemerdekaan Palestina adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang benar. Namun ia menegaskan bahwa Indonesia juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk menjadi negara yang berdaulat dan dijamin keamanannya. Pernyataan Prabowo itu juga menuai dukungan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada Kamis 29 Mei 2025. Ketua Bidang Hubungan Kerjasama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan bahwa dukungan ini bukan sebagai gerakan pro-Israel, namun justru sebagai upaya untuk membentuk kemerdekaan rakyat Palestina. Sudarnoto menyebut bahwa inti dari perjuangan membela Palestina sebenarnya adalah memberikan kemerdekaan bangsa dari jajahan Zionis. Namun meskipun Prabowo hendak membangun hubungan diplomatik dengan Israel, MUI menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berdiri untuk menegakkan hukuman internasional bagi Israel. Saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Macron tentang kehendak Prancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka. Juga Prancis akan terus mendesak segera diberlakunya penghentian kegiatan bersenjata di Gaza dan menyuruhkan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh. Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi, di bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two-state solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk
berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.